Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program kajian bulan suci Ramadan. Hari ini hari ke-8 di bulan suci Ramadan ini kita akan membahas pembagian manusia dalam puasa dan hukum qada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Menundukkan, Maha Suci dari dapat dijangkau oleh lintasan pikiran dan pandangan mata. Sifat-sifatnya sebagaimana zatnya, dan orang-orang merupakannya dengan makhluk adalah kafir. Kami menetapkan apa yang Dia tetapkan bagi dirinya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Aku memuji Allah Ta'ala baik dalam keadaan senang maupun sulit. Aku memuji Allah Ta'ala baik dalam keadaan senang maupun sulit. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya, yang maha sendiri dalam mencipta dan mengatur. Aku juga bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, sebaik-baik para nabi yang suci. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadanya, keluarga dan para sahabat beliau, khususnya kaum Muhajirin dan Ansar, dan semoga Allah melimpahkan salam dengan sempurna. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, sebelumnya kita telah membahas 7 golongan dari pembagian manusia dalam puasa, dan inilah sisa pembagiannya. Golongan ke-8, wanita haid. Diharamkan bagi wanita haid berpuasa dan tidak sah puasanya, berdasarkan sabda Nabi SAW tentang kaum wanita. Mara'aitu min nakisatin akal wadin ashaba lilubbi rajulil hazim min ihdakunna. Kulna wa ma nuksanu aqlina wa dinina ya Rasulullah. Qal alaysa syahadatul mar'ati misla nisf syahadati rajul? Kulna bala. Qal fadhalika nuksan aqliha. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Kulna bala. Qal fadhalika min nuksani diniha. Aku tidak melihat ada yang lebih mengalahkan akal seorang laki-laki yang tegas selain salah seorang dari kalian, padahal kalian itu kurang akal dan agama. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kurangan akal dan agama kami? Beliau bersabda, bukankah kesaksian wanita itu setengah dari kesaksian laki-laki? Mereka menjawab, benar. Beliau bersabda, itulah kekurangan akalnya. Bukankah jika ia haid, ia tidak solat dan tidak puasa? Mereka menjawab, benar. Beliau bersabda, itulah kekurangan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haid adalah darah alami yang biasa dialami wanita pada hari-hari tertentu. Apabila haid keluar ketika ia sedang berpuasa, meskipun hanya sesaat sebelum terbenam matahari, maka batal puasa hari itu dan wajib baginya mengqadanya, kecuali bila puasanya adalah puasa sunnah. Maka qadanya juga bersifat sunnah, bukan wajib. Apabila jika ia suci dari haid pada siang hari di bulan Ramadan, maka tidak sah puasanya pada sisa hari itu, karena pada awal siang ada sesuatu yang bertentangan dengan puasa dalam haknya. Apakah ia wajib menahan diri pada sisa hari itu? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang telah disebutkan sebelumnya pada kasus orang yang musafir yang tiba di kampung halaman dalam keadaan berbuka. Jika ia suci atau jika seorang wanita suci di malam hari pada bulan Ramadan, meskipun hanya sesaat sebelum fajar, sebelum subuh, maka wajib baginya berpuasa, karena ia termasuk orang yang wajib berpuasa dan tidak ada penghalang baginya. Maka ia wajib berpuasa dan puasanya sah, meskipun ia belum mandi kecuali setelah terbit fajar, sebagaimana orang junub yang berpuasa dan baru mandi setelah terbit fajar, maka puasanya tetap sah. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Nabi SAW pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau tetap berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita nifas sama dengan wanita haid dalam seluruh hukum yang telah disebutkan. Wanita haid wajib mengqada puasa sebanyak hari yang ia tinggalkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhra.
Maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 184. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, mengapa wanita haid mengqada puasa tetapi tidak mengqada solat? Beliau menjawab, kami dahulu mengalami hal itu. Lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada solat. Hadis riwayat Muslim. Golongan ke-9, wanita menyusui atau hamil. Jika ia khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya karena puasa, maka ia berbuka berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatrus shalah wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-saum au as-siyam." Sesungguhnya Allah menggugurkan dari orang yang musafir setengah solat dan menggugurkan puasa dari orang yang musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Diriwayatkan oleh 5 imam. Ini adalah lafaz Ibnu Majah. Dan seorang wanita wajib mengqada sebanyak hari yang ia berbuka ketika hal itu telah mudah baginya dan rasa khawatir telah hilang. Dan ia wajib mengqada sebanyak hari yang ia berbuka ketika hal itu telah mudah baginya dan rasa khawatir telah hilang, sebagaimana orang sakit ketika sembuh. Golongan ke-10, orang yang membutuhkan berbuka demi menolak keadaan darurat bagi orang lain, seperti menyelamatkan jiwa yang dilindungi kehormatannya dari tenggelam, kebakaran, runtuhan, dan semisalnya. Jika ia tidak dapat menyelamatkannya kecuali dengan menguatkan diri dengan makan dan minum, maka boleh baginya berbuka. Bahkan wajib berbuka pada saat itu, karena menyelamatkan jiwa yang terlindungi dari kebinasaan adalah wajib, dan sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak bisa terlaksana, maka ia juga menjadi wajib. Dan ia wajib mengqada puasa yang ia batalkan. Demikian pula orang yang membutuhkan berbuka agar kuat untuk berjihad di jalan Allah dalam memerangi musuh, maka ia berbuka dan mengqada apa yang ia batalkan, baik itu dalam perjalanan maupun di negerinya apabila musuh menyerangnya, karena hal itu termasuk membela kaum muslimin dan meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bepergian bersama Rasulullah SAW menuju Makkah dalam keadaan berpuasa. Kami berhenti di suatu tempat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum." Sungguhnya kalian telah mendekati musuh kalian dan berbuka lebih menguatkan kalian. Maka itu menjadi keringanan di antara kami, ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. Kemudian kami berhenti di tempat lain, lalu beliau bersabda, "Innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwalakum fa'aftiru." Sungguhnya kalian akan menyerang musuh kalian pada pagi hari dan berbuka lebih menguatkan kalian, maka berbukalah. Maka itu menjadi ketetapan yang tegas, lalu kami pun berbuka. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa kuat untuk berperang adalah sebab tersendiri selain sabar. Karena Nabi SAW menjadikan alasan perintah berbuka adalah kekuatan untuk memerangi musuh, bukan sabar. Karena itulah beliau tidak memerintahkan mereka berbuka pada tempat singgah yang pertama. Setiap orang yang boleh berbuka karena sebab-sebab yang telah disebutkan, maka tidak diingkari apabila ia menampakkan berbukanya jika sebabnya jelas, seperti orang sakit dan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Adapun jika sebab berbukanya tersembunyi seperti wanita haid dan orang yang menyelamatkan jiwa dari kebinasaan, maka ia berbuka secara sembunyi-sembunyi dan tidak menampakkannya, agar tidak menimbulkan tuduhan terhadap dirinya dan agar orang bodoh tidak tertipu sehingga mengira berbuka boleh tanpa uzur. Setiap orang yang wajib mengqada dari golongan sebelumnya, maka ia mengqada sebanyak hari yang ia berbuka berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Fa'iddatum min ayyamin ukhra."
maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Jika ia berbuka selama sebulan penuh, maka ia wajib mengqada seluruh hari dalam sebulan itu. Jika bulan itu 30 hari, maka ia wajib 30 hari. Jika 29 hari, maka ia wajib 29 hari. Yang lebih utama adalah segera mengqada setelah uzur hilang, karena itu lebih cepat menuju kebaikan dan lebih cepat membebaskan tanggungan. Namun boleh menundanya hingga tersisa jarak dengan Ramadan kedua. Sehingga tersisa jarak dengan Ramadan kedua sebanyak jumlah hari yang ia tanggung, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib berfidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Termasuk kesempurnaan kemudahan adalah bolehnya menunda qada. Jika seseorang memiliki tanggungan 10 hari dari Ramadan, maka boleh baginya menundanya hingga jaraknya dengan Ramadan berikutnya tinggal 10 hari. Tidak boleh menunda qada sampai masuk Ramadan kedua tanpa uzur. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah memiliki tanggungan puasa Ramadan dan aku tidak mampu mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Juga karena menundanya sampai Ramadan kedua menyebabkan puasa menumpuk. Bisa jadi ia tidak sanggup atau keburu meninggal. Dan karena puasa adalah ibadah yang berulang, maka tidak boleh menunda yang pertama hingga masuk waktu yang kedua seperti sholat. Kita ulangi lagi, tidak boleh menunda qada sampai masuk Ramadan kedua tanpa uzur. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah memiliki tanggungan puasa Ramadan dan aku tidak mampu mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Juga karena menundanya sampai Ramadan kedua menyebabkan puasa menumpuk. Bisa jadi ia tidak sanggup atau keburu meninggal. Dan karena puasa adalah ibadah yang berulang, maka tidak boleh menunda yang pertama hingga masuk waktu yang kedua seperti sholat. Apabila uzurnya terus berlanjut sampai ia meninggal, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya, karena Allah mewajibkan baginya mengganti pada hari-hari lain. Sedangkan ia tidak mampu melakukannya, maka gugur darinya seperti orang yang meninggal sebelum masuk Ramadan. Ia tidak wajib berpuasa Ramadan. Namun, jika ia sempat mampu mengqada lalu ia menyia-nyiakannya hingga meninggal, maka walinya berpuasa untuknya sebanyak hari yang ia mampu qada namun ditinggalkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man mata wa alaihi siyam sawma anhu waliyuh." Barang siapa meninggal, barang siapa yang wafat dan masih memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walinya adalah ahli warisnya atau kerabatnya. Boleh pula sekelompok orang berpuasa untuknya sejumlah hari yang ia tanggung dalam satu hari. Berdasarkan perkataan Bukhari, Al-Hasan berkata, jika 30 orang berpuasa untuknya satu hari, maka itu boleh. Jika ia tidak memiliki wali, atau ia memiliki wali tetapi tidak mau berpuasa untuknya, maka dari harta peninggalannya diberikan makanan untuk setiap hari kepada seorang miskin, sejumlah hari yang ia mampu qada namun ditinggalkan. Untuk setiap miskin 1 mud gandum yang kualitasnya bagus, yang beratnya setengah kilogram dan 10 gram. Wahai saudara-saudaraku, inilah pembagian manusia dalam hukum puasa. Allah mensyariatkan bagi setiap golongan sesuatu yang sesuai dengan keadaan dan kedudukannya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau
Demikianlah kajian kita pada hari ini. Ikuti kajian selanjutnya besok di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.